sedang duduk di suatu tempat. Ia menceritakan sedikit masa lalunya. Waktu itu, ayah Tangsan masih begitu muda. Suatu hari di Sekte Wuhun, ayah Tangsan dan ibunya terus berlari dengan menggendong Tangsan. Ternyata, mereka sedang dikejar oleh sekelompok tuolok karena mungkin hubungannya tidak disetujui. Nama ibu Tangsan adalah Ain, yang juga adalah pengguna rumput perak. Tak lama setelah itu ada seseorang tuolok yang mengejar. Ia seperti pengendali bayangan. Ayah Tangsan pun sangat kewalahan dan mencoba memberikan perlawanan. Dengan sekuat tenaga, ayah Tangsan mencoba mengayunkan Dengan sekuat tenaga, ayah Tangsan mencoba mengayunkan palunya. Pukulan hingga membuat sinar yang sangat terang. Ternyata sang tuolok ini lemah terhadap cahaya. Ayah Tangsan pun mendapatkan ruang untuk kabur. Namun tak lama setelah itu, satu tuolok lainnya datang menyerang. Ia mempunyai alat martial soul yang tampak sangat bagus. Dengan beberapa cincin rohnya, tuolok ini pun menyerang ayah Tangsan. Teknik itu mengeluarkan banyak sekali pisau tajam. Ayah Tangsan pun berlindung dengan menggunakan cincin roh ketiganya. Tidak ada akhir di pertempuran itu. Singkat cerita, ayah Tangsan dan ibunya terus kabur melewati gunung-gunung. Beberapa saat kemudian, angin pun berhembus sangat kencang. Panglima tertinggi gelar tuolok sekarang turun tangan. Kali ini ayah Tangsan pun menyembunyikan istrinya di balik bebatuan. Waktu itu ayah Tangsan masih memiliki 8 cincin jiwa saja. Namun kekuatannya juga sudah sangat hebat. Panglima tuolok ini menyebut dirinya sendiri sebagai dewa. Setelah sedikit berbincang, keduanya pun saling bertarung. Ayah Tangsan memukul dengan sangat kuat. Bahkan gelar tuolok tertinggi pun masih bisa dipukul mundur. Namun ayah Tangsan harus kalah saat tuolok lainnya juga ikut menyerang. Untungnya ada ibu Tangsan yang membantu. Rumput peraknya sudah berevolusi sampai warna keemasan. Ada yang mengatakan bahwa ibu Tangsan adalah binatang roh ratusan ribu tahun. Namun hal itu belum terungkap sekarang. Tak lama setelah itu, mereka pun terkepung oleh semua orang di Istana U. Mereka ingin ibu Tangsan agar ikut kembali. Namun ibu Tangsan tak mau dan lebih memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ayah Tangsan dan anaknya. Setelah kejadian itu, ayah Tangsan pun hidup sendiri membesarkan Tangsan. Selama ini ia terus memantau Tangsan dari jauh. Hutang yang harus dibayarkan sudah lunas. Kali ini ayah Tangsan pun akan kembali ke Istana Wuhun untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Di sisi lain, Tangsan masih menyerap cincin roh ketiganya. Tampaknya ia terlalu memaksakan diri. Faktanya, jika seseorang menyerap cincin roh di luar batas kemampuannya, bisa-bisa saja tubuhnya meledak. Di dalam diri Tangsan, ia tampak sangat gelisah dan tidak fokus karena terus memikirkan Xiao. Padahal dirinya sendiri sedang sekarat. Di sisi lain, Guru Uci dan lainnya tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama setelah itu, ada seseorang datang. Ternyata itu adalah Xiao. Semua orang pun sangat kaget melihat Xiao yang masih selamat. Si Xiao pun sudah menyiapkan alasan. Ia hanya berkata tadinya itu ada si King Kong mendengar suara ngauman kerbau. Lalu si King Kong itu panik dan melemparkan Xiao di tengah hutan. Alasan itu sedikit tidak masuk akal. Namun Guru Uci juga tak paham aungan seperti apa yang bisa membuat Raja Hutan takut. Artinya ia sudah yang paling kuat di hutan Startuo ini. Namun Guru Uci tidak terlalu mempertanyakannya lagi. Di tengah jalan, Xiao juga bercerita kalau dirinya baru saja level 30. Tadinya di tengah jalan, ia bertemu dengan kelinci petir ribuan tahun. Ia segera mengalahkan kelinci itu dan menyerap cincin roh ketiganya. Semuanya pun sangat kaget. Beberapa jam lalu, si Xiao ini baru saja diculik King Kong. Bukannya sekarat,
malah sekaligus mendapatkan cincin roh ketiganya. Semua orang pun kaget, namun tak ada yang terlalu curiga. Tak lama setelah itu, Tang San pun berteriak kesakitan. Di belakang punggungnya, muncul kaki-kaki laba-laba. Si gendut malah pikir kalau Tang San sudah berubah menjadi laba-laba. Namun hal itu tampak mustahil, karena tidak pernah ada kejadian seperti itu. Tak lama setelah itu, rumput Tang San juga keluar tanpa kendali. Tang San seperti menyerap tenaga yang terlalu berlebihan. Di dalam dirinya, ia mengingat masa lalunya saat berada di Sekte Tang. Ini juga akan mengungkap mengapa Tang San masih bisa mengingat seluruh kejadiannya di masa lalu. Waktu itu, diceritakan kalau Sekte Tang ini adalah klan yang sangat berjaya. Seluruh teknik rahasia, resep obat, cara merakit senjata mematikan, semuanya lengkap tercatat di Sekte Tang. Melihat pesona dari Sekte Tang ini, Tang San ini ingin membagikan seluruh rahasia kepada orang luar. Namun Sekte Tang ini sangat tertutup. Sekte Tang itu terbagi menjadi dua bagian, murid bagian dalam dan murid bagian luar. Murid dalam adalah keturunan, sedangkan murid luar adalah orang-orang yang terpilih saja. Dari kecil, Tang San ini sangat jenius. Ia sudah berhasil membuat senjata yang sangat sulit. Namun Tang San sering mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari murid dalam. Hingga suatu hari, Tang San memohon agar dirinya bisa diangkat menjadi bagian murid dalam. Ia merasa dirinya sudah belajar seluruh batasan dari murid luar. Namun salah satu guru besar masih menolak hal tersebut. Karena rasa ingin tahu Tang San yang sangat besar, Tang San pun nekat masuk ke daerah bagian dalam. Di sana ada satu gedung yang sangat tinggi, tempat seluruh informasi disimpan. Gedung tersebut terdiri dari 3 lantai, dijaga oleh 3 guru besar Sekte Tang. Hingga akhirnya Tang San yang sudah nekat pun mencari cara untuk masuk. Ia berhasil mengecoh penjaga dan masuk ke dalam gedung. Dengan senjata buatannya, Tang San menembakkan ke arah sebuah celah. Hal itu pun membuat 3 guru besar memeriksa keadaan di luar. Tang San pun berhasil menyusup sampai lantai ketiga. Seperti dugaan, di sana ada banyak sekali buku-buku dan lukisan. Dengan gemetar, Tang San pun membaca rahasia utama dari Sekte Tang. Ia mendapatkan pengetahuan yang tak ternilai harganya. Namun tak lama setelah itu, seseorang muncul dari belakang. Ia adalah pemimpin dari Sekte Tang ini. Ia sudah menjaga tempat tersebut selama beberapa dekade. Tang San sangat gemetar. Karena merasa bersalah, Tang San pun langsung ingin menghabisi nyawanya. Namun pemimpin Sekte Tang ini adalah orang yang bijaksana. Ia tahu kalau Tang San ini adalah anak yang berpotensi. Hari demi hari, generasi murid dalam itu semakin melemah dan arogan. Sedangkan murid luar yang gigih tak pernah mendapatkan kesempatan lebih untuk belajar. Pemimpin Sekte Tang pun membiarkan Tang San pergi. Beberapa tahun kemudian, kejadian tersebut sudah diketahui guru-guru besar lainnya. Tang San pun lari sampai ke lembah Devil Frown. Ia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat ke lembah Devil Frown tersebut. Setelah terlahir kembali, Tang San membawa sesuatu yang tak ternilai harganya, yaitu adalah ingatannya. Diceritakan di dalam sebuah komik bahwa Tang San mempelajari teknik dari aliran Tang yang bernama Ethereal Absorption. Hal itu pun membuatnya bisa mengingat seluruh masa lalunya dengan jelas. Kembali ke akademi, kali ini Guru Tase kembali hadir untuk mengajar Tang San. Ia memutuskan untuk tinggal di akademi sekaligus melatih yang lainnya. Dulunya, Guru Tase dan Flander ini ternyata adalah partner. Guru Tase pun menceritakan tentang siapa Tang San itu sebenarnya. Di sisi lain, setelah bersemedi beberapa saat, Tang San akhirnya berhasil mengendalikan cincin roh ketiganya. Tang San pun sudah sangat lelah. Ia berpikir kalau ia hanya sedang mimpi bertemu dengan Xiao Wu. Tanpa sadar ternyata Tang San sedang telanjang. Ia pun sangat malu. Saat Tang San mencari bajunya, punggung Tang San kembali mengeluarkan kaki laba-laba. Sepertinya masih sulit untuk dikendalikan. Hal ini pun sangat aneh, karena biasanya orang tidak seperti itu. Setelah sedikit bersemedi, Tang San pun berhasil menyimpan kaki laba-labanya kembali. Namun tak lama setelah itu, sekelompok laba-laba iblis lainnya menyerang. Kali ini dengan ukuran yang lebih kecil. Itu pastinya adalah keturunannya. Tang San pun memberikan masing-masing satu set senjata buatannya kepada yang lain. Dan seluruh laba-laba tersebut pun berhasil dikalahkan.
kejadian itu, Rongrong meminta satu set senjata tempur yang membunuh laba-laba iblis besar. Senjata tersebut sedikit sulit dibuat, namun Tang San berjanji akan memberikan semuanya, masing-masing satu set. Rongrong pun membayar seluruh bahan-bahan material yang dibutuhkan, dan tak lama setelah itu, mereka semua pun kembali ke akademi. Saat kembali ke akademi, Guru Tase bertemu dengan Guru Uchi. Ternyata Guru Uchi ini dulunya juga bagian dari Istana Wu. Waktu itu, ia berhasil kabur saat beberapa sage roh menyerang. Alasannya belum diketahui. Guru Uchi pun menceritakan sesuatu yang ia tidak mengerti tadi, yaitu suara kerbau yang dimaksudkan Xiao. Katanya suara itu membuat kera raksasa sangat ketakutan. Ternyata Xiao ini tidak mengarang. Suara itu adalah suara dari ular piton ox kepala kerbau. Guru Tase sendiri mendengar cerita ini dari seseorang tolok yang ia kenal. Dari dulu, orang percaya bahwa pusat dari hutan Startua ini adalah hutan yang sangat lebat. Namun hal itu ternyata salah. Saat seorang tolok sedang mencari cincin roh tambahan, ia yakin bahwa pusat hutan Startua itu adalah danau yang sangat luas. Dan yang benar saja, di sana ia bertemu dengan Raja Hutan, kera raksasa. Tolok tersebut pun bermaksud untuk bertarung. Namun tak lama setelah itu, air tiba-tiba menjadi mendidih. Seekor ular yang besar keluar dari sana. Sang tolok pun sangat syok, bukan karena ukuran ular tersebut yang sangat besar, namun karena ular ini bisa berbicara kepadanya. Sang tolok ini pun kabur dari tempat tersebut. Itulah kakak ketua dari kera raksasa, ular piton ox kepala kerbau. Guru Uchi pun merasa nih orang serba tahu deh. Esok harinya Guru Tase pun menghampiri murid-murid di sana. Tang San sangat senang dapat bertemu kembali dengan Guru Tase. Kedepannya Guru Tase pun yang akan mengajarkan mereka. Ia berharap dapat berkomunikasi dengan baik. Namun saat kepala sekolah ingin memberikan nasihat, Tang San tiba-tiba kembali kumat, seperti kerasukan monster. Ia kembali mengeluarkan kaki laba-labanya dan menyerang Ma Hongqin di sana. Ma Hongqin pun teler dan mulutnya mulai berbisa. Kepala sekolah Flander pun segera menyelamatkan si Phoenix. Guru Tase menyuruh Tang San untuk tenang, bernafas dengan pelan, dan menyuruh Tang San untuk memvisualisasikan kalau kaki laba-laba itu perlahan masuk ke tubuh. Jangan kaku dan tetap tenang. Beberapa saat kemudian, Tang San pun berhasil menyimpan kaki laba-labanya kembali. Namun di sisi si gendut, tangannya sudah ungu sampai sebegitunya. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan racun tersebut malah adalah dengan kaki laba-laba. Hanya kaki laba-laba yang bisa memberikan racun dan juga menyedotnya kembali. Dengan bimbingan Guru Tase, Tang San pun kembali mengeluarkan kaki laba-labanya untuk menyelamatkan si gendut. Merobek semua bayang. Ma Hongqin pun mulai membaik. Semua orang masuk menjenguk Ma Hongqin di sana, sedangkan Tang San dan Xiao berjalan berdua. Tang San menceritakan sesuatu di belakang tubuhnya. Menurut Guru Tase, itu disebut sebagai tulang roh. Kesempatannya memang sangat tipis, namun ada beberapa orang yang bisa mendapatkan hal seperti itu. Guru Tase pun berkata, suatu hari nanti pasti akan sangat berguna, hingga mereka berbicara sampai senja di pinggir hutan. Kali ini Tang San pun mengungkapkan perasaannya kepada Xiao. Ia berjanji akan melindungi Xiao selamanya. Keduanya sudah berposisi, ready, set. Malah ada suara si bocil dan Rongrong. Mereka menyuruh Tang San dan lainnya untuk pulang karena ada pesta di akademi. Ternyata di akademi semuanya merayakan akademi strike ini yang semakin maju dan berkembang. Suatu hari nanti kepala sekolah Fender pun yakin Akademi Strike ini akan menjadi perhatian dunia. Di episode selanjutnya, Tang San akan pergi ke toko pandai besi untuk mencari orang yang bisa membuat senjata. Di sana, Tang San akan kembali bertemu dengan dua bersaudara Palu. Di bawah pengajaran Guru Tase, semuanya juga akan menjadi semakin hebat. Mereka akan menjadi tim yang sangat kuat. Bagaimana perkembangan cerita yang bisa dibuat dua bersaudara? Jangan lupa di-subscribe untuk notif berikutnya ya.